Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat dan para sahabat belajar di channel YouTube Fitria Ratnawati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat kembali belajar bersama dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari salah satu materi yang sangat menarik, yaitu bangun ruang prisma segitiga. Materi ini akan membantu kita memahami bentuk prisma segitiga, ciri-cirinya, jaring-jaringnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari, serta cara menghitung luas permukaan dan volumenya. Pembelajaran kali ini tentunya akan Bu Fit sajikan dalam bahasa yang sederhana, dengan contoh yang mudah dipahami serta ilustrasi yang menarik, agar proses belajar menjadi lebih menyenangkan ya adik-adik. Kemudian Bu Fit juga berharap setelah mengikuti pembelajaran hari ini, adik-adik dapat memahami konsep prisma segitiga dengan baik dan mampu menerapkannya dalam menyelesaikan berbagai masalah matematika. Jangan lupa untuk menyimak video ini hingga selesai ya, dan mencatat hal-hal penting dan mencoba latihan yang diberikan agar pemahaman kalian semakin kuat tentunya. Terima kasih atas semangat belajar yang luar biasa. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian dalam memahami matematika. Selamat belajar dan tetap semangat meraih prestasi. Seperti yang Bu Fit katakan tadi, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah adik-adik mempelajari, menyimak video Bu Fit hari ini, adik-adik bisa menjelaskan pengertian prisma segitiga tentunya. Kemudian diharapkan juga adik-adik dapat menyebutkan ciri-ciri prisma ya, dan mengidentifikasi jaring-jaring prisma segitiga, dan menemukan contoh prisma segitiga dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menghitung luas permukaan prisma segitiga. Ayo kita belajar bersama dan jadi pintar di pembelajaran matematika. Nah, adik-adik, apa itu prisma? Apa itu prisma segitiga? Nah, prisma segitiga adalah bangun ruang yang memiliki dua bidang alas dan atap berbentuk segitiga yang sejajar dan kongruen. Kongruen di sini maksudnya adalah sama bentuk dan sama ukurannya, serta sisi-sisi tegaknya berbentuk persegi panjang ya adik-adik. Jadi prisma memiliki alas dan atap yang sama bentuk. Diingat baik-baik itu. Kemudian ciri-ciri prisma segitiga sendiri, yang pertama memiliki 5 sisi ya adik-adik. 2 sisi berbentuk segitiga, alas dan atap. Kemudian 3 sisi berbentuk persegi panjang. Yang kedua memiliki 9 rusuk ya adik-adik. Dan yang ketiga memiliki 3 titik sudut. Untuk bagian-bagian prisma sendiri, ini prisma segitiga yang kita bahas ya adik-adik. Untuk atap segitiga dan alas segitiganya ini berbentuk segitiga tentunya, dan perhatikan di warna hijau. Ya, seperti itu. Kemudian untuk sisi tegak ini berbentuk persegi panjang, dan di sini ada warna biru, ada warna merah muda, kemudian warna orange ya tentunya. Dan lihat adik-adik untuk rusuknya ya, lihat panel di situ, rusuk dari prisma segitiga. Tadi berapa adik-adik rusuknya? Iya, benar sekali. Ada 9 rusuk. Jadi untuk prisma segitiga, dia memiliki 2 alas yang berbentuk segitiga. Dia memiliki 2 bentuk yang berbentuk segitiga nih adik-adik ya, alas dan atap. Kemudian sisi tegak berbentuk persegi panjang. Kenapa ya Bu Fit mengulang-ulang selalu tentang hal ini? Supaya adik-adik itu ingat bahwa untuk prisma segitiga, atap dan alas itu sama bentuknya. Kalau prisma segitiga, maka bentuknya sama segitiga.
Jadi adik-adik tetap harus ingat bahwa itu bagian-bagian prisma segitiga. Jadi kalau nanti ditanya apa saja sih bagian-bagian dari prisma segitiga, tentunya adik-adik sudah memahami ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang jaring-jaring prisma segitiga. Apa itu ya jaring-jaring? Nah, jaring-jaring di sini adalah sebuah bangun datar yang bila dilipat atau dirangkai akan membentuk bangun ruang. Jaring-jaring prisma segitiga, lihat ya adik-adik, terdiri dari 3 sisi tegak berbentuk persegi panjang. Di sini ada warna biru, hijau, dan warna merah muda. Dan 2 sisi alas dan atapnya berbentuk segitiga, yaitu warna kuning. Baik adik-adik. Kemudian untuk membentuk prisma menjadi sebuah jaring-jaring, nah kita lihat untuk ilustrasi di nomor 1. Kemudian lihat lagi ilustrasi nomor 2 dan ilustrasi nomor 3 sudah menjadi sebuah prisma segitiga. Adapun contoh prisma segitiga di dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik bisa melihat nih, ada tenda kemah, bentuk tenda kemah seperti prisma segitiga ya adik-adik. Kemudian atap rumah adik-adik ya, itu ada juga yang bentuknya seperti prisma segitiga. Perhatikan. Iya, kemudian ya penghapus milik adik-adik ada juga yang bentuknya prisma segitiga, serta kemasan coklat Toblerone ini juga berbentuk prisma segitiga ya adik-adik. Jadi prisma segitiga ini banyak ditemukan di sekitar kita ya. Jadi ketika nanti adik-adik melihat apakah di supermarket atau di pasar melihat bentuk-bentuk prisma segitiga, adik-adik sudah memahami, wah ternyata itu bentuk prisma segitiga. Baik adik-adik, lanjut. Untuk mencari luas permukaan prisma segitiga, di sini kita memerlukan rumus adik-adik. Luas permukaan adalah jumlah luas dari semua sisi yang menyelimuti bangun ruang. Rumus luas permukaan prisma segitiga sendiri yaitu sama dengan 2 dikali luas alas tambah luas selimut. Ingat konsep yang tadi Bu Fit sampaikan di awal. Kenapa 2? Karena bentuk dari alas dan atap itu kan ada 2 ya. Kemudian luas selimut yang berbentuk persegi panjang ya adik-adik. Nah, untuk luas alasnya berbentuk segitiga, maka rumus yang hadir yaitu luas alas sama dengan setengah kali A kali T, di mana A itu adalah alas segitiga dan T tinggi dari segitiga. Kemudian untuk luas selimutnya ini sama dengan keliling alas kali panjang prisma. Keliling alasnya itu apa? A tambah B tambah C. Nah, P sama dengan panjang prisma. Jadi di sini ada 3 sisi tegak berbentuk persegi panjang ya adik-adik. Nah, diingat-ingat kembali di awal-awal Bu Fit bilang kepada adik-adik bahwa untuk prisma segitiga itu terdiri dari 2 buah segitiga alas dan atap, kemudian 3 buah persegi panjang yaitu sisi tegaknya. Bagaimana cara menghitung luas permukaan? Ayo kita melihat contoh soal berikut. Diketahui prisma segitiga dengan ukuran sebagai berikut dan hitunglah permukaannya. Di sini adik-adik coba perhatikan untuk alas segitiganya itu ada 8 cm. Kemudian tingginya ada tinggi segitiganya ya ada 6 cm. Kemudian sisi miringnya itu ada 7 cm dan 7 cm. Panjang prisma sendiri yaitu 10 cm. Bagaimana nih langkah penyelesaiannya? Yang pertama kita hitung dulu luas alas segitiga, di mana luas alas segitiga sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi sama dengan 1/2 dikali 8 dikali 6 sama dengan 24 cm persegi. Ya benar. Kemudian tuh hitung keliling alas segitiganya yaitu
A tambah B tambah C, di mana di sana terdapat A-nya itu 8, B-nya 7, dan C-nya 7. Jadi jumlahnya adalah 22 cm. Nah, untuk menghitung luas selimutnya diperlukan rumus luas selimut sama dengan keliling alas dikali panjang prisma, sama dengan 22 dikali 10 sama dengan 220 cm persegi. Nah, yang keempat adalah kita menghitung luas permukaannya. Untuk luas permukaan sendiri sama dengan 2 dikali luas alas tambah luas selimut, sama dengan 2 dikali 24 ditambah 220, sama dengan 48 ditambah 220, sama dengan 268 cm persegi. Nah, selesai nih adik-adik. Ingat nih tips dari Bu Fit ya. Untuk luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas tambah luas selimut. Ingat konsepnya ya. Alas dan atap ada 2 ya adik-adik dan berbentuk segitiga. Maka yang harus kita hadirkan nanti untuk menghitung luas dari atap dan alasnya itu kita pakai rumus luas segitiga. Kemudian untuk mencari luas selimut kita harus masukkan keliling alasnya. A tambah B tambah C ya sama dengan 22 seperti tadi. Jadi luas permukaan prisma segitiga tersebut adalah 268 cm persegi. Sampai di sini adik-adik mudah dipahami kan? Ternyata mudah ya cara menghitung luas permukaan dari prisma segitiga. Nah, untuk ringkasan materinya kita ulang lagi ya adik-adik. Kenapa harus sering diulang? Karena agar dapat mengingat apa yang hari ini kita pelajari. Apa itu prisma segitiga? Iya, benar sekali. Prisma segitiga adalah sebuah bangun ruang yang memiliki 2 bidang alas dan atap yang berbentuk segitiga yang sejajar dan kongruen, serta sisi-sisi tegak berbentuk persegi panjang. Kemudian ciri-ciri prisma segitiga sendiri ada 2 sisi berbentuk segitiga, alas dan atap, 3 sisi berbentuk persegi panjang, jadi jumlahnya adalah 5 ya adik-adik. Diingat baik-baik, jumlah sisi dari prisma segitiga itu ada 5 sisi. Kemudian 9 rusuk dan ada 6 titik sudut. Diingat baik-baik itu. Kemudian jaring-jaring prisma segitiga. Di sini tetap harus kita ingat konsepnya. Dia memiliki 2 buah segitiga, alas dan atapnya. Kemudian 3 buah persegi panjang, sisi tegak-tegaknya. Kemudian jika dilipat jaring-jaring tersebut akan membentuk prisma segitiga. Dalam contoh kehidupan sehari-hari, kita melihat tenda kemah, atap rumah, penghapus, dan kemasan coklat Toblerone. Bagaimana dengan luas prismanya? Kita harus mengingat rumus-rumus yang sudah kita pelajari tadi. Jadi adik-adik, ingat, hari ini kita telah belajar tentang prisma segitiga dan teruslah belajar, teruslah berlatih agar kalian mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan matematika, khususnya di prisma segitiga ini. Bu Fit percaya kalian pasti bisa. Dan hari ini ingat, matematika bukan hanya tentang rumus ya adik-adik, tetapi tentang memahami, berpikir kritis, dan menemukan solusi dalam kehidupan sehari-hari. Ingat baik-baik, kita hari ini sudah belajar bagaimana menjelaskan tentang pengertian prisma segitiga, menyebutkan ciri-ciri prisma segitiga, mengidentifikasi jaring-jaring prisma segitiga, dan menemukan contoh prisma segitiga dalam kehidupan sehari-hari. Serta kita juga sudah menghitung luas permukaan prisma segitiga. Terima kasih kepada adik-adik semuanya. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jangan berhenti untuk belajar.